stand ja auch kurz vor einem Abschied im Winter. Sahraoui, da hat der Verein dann nochmal den Riegel vorgeschoben. Van Rondon hat aber gesagt, die Chance... Noch einmal, sie sind... Shin Tae-yong tak hanya cari penyerang ganas di Belanda, tapi juga dapat pesan ini. Update ranking FIFA Timnas Indonesia kelar Piala Asia tahun 2023. Melesat tajam. Juara Piala Asia tahun 2023 karena dapat 3 penalti di final. Timnas Qatar jadi bahan ejekan. Dipuja di Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan sang pelatih KMSK Deinsi. Berita pertama, Shin Tae-yong tak hanya cari penyerang ganas di Belanda, tapi juga dapat pesan ini. Shin Tae-yong tak hanya mencari penyerang ganas di Belanda, tapi juga mendapat pesan dari pengamat sepak bola tanah air, Ronnie Pangemanan. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta, jika nantinya benar terbang ke Belanda, agar mampir ke SC Heerenveen, untuk meminta Nathan Tuool segera mengambil sumpah warga negara Indonesia. Permintaan itu muncul karena Nathan tak kunjung mengambil sumpah. Padahal, pemain 22 tahun itu dijadwalkan mengambil sumpah WNI bersama Jaidze pada 28 Desember tahun 2023. Saat itu, Nathan tak bisa datang ke tanah air karena kesibukan sang klub, Swansea City. Sekadar diketahui, Desember hingga Januari merupakan periode festival alias periode sibum di persepakbolaan Inggris. Sehingga sulit melihat Swansea City mengizinkan Nathan datang ke Indonesia. Singkatnya, pada 25 Januari tahun 2024, Nathan dipinjamkan Swansea City ke klub Liga Belanda, SC Heerenveen. Dan tentu banyak yang beranggapan proses perizinan Nathan untuk datang ke tanah air bakal lebih mudah setelah gabung SC Heerenveen. Terlebih, SC Heerenveen sempat mengizinkan sang pemain andalan, Dom Hai, untuk mengurus proses naturalisasi pada akhir Desember tahun 2023. Namun, patut diingat, Nathan saat ini berstatus pemain anyar SC Heerenveen. Nathan tentunya ingin berkonsentrasi penuh demi mendapatkan menit tampil bersama SC Heerenveen. Terbukti setelah hampir 1 bulan membela SC Heerenveen, Nathan baru mendapat kesempatan main bareng sang klub saat menang 3-2 atas Ajax Amsterdam semalam. Namun, itu pun Nathan hanya bermain 1 menit di waktu normal, mengingat baru masuk di menit 89. Karena itu, wajar jika Nathan belum kunjung datang ke tanah air, sebab ia masih mencari cara menembus skuad utama SC Heerenveen. Hanya saja, ada banyak pencinta sepak bola tanah air tidak mengerti kondisi di atas, sehingga memaksa Nathan untuk segera mengambil sumpah WNA. Keinginan itu muncul agar Nathan dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia 2 kali bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret tahun 2024. Berita kedua, update ranking FIFA Timnas Indonesia kelar Piala Asia tahun 2023. Melesat tajam. Terbaru ranking FIFA Timnas Indonesia kelar Piala Asia tahun 2023 akan diulas di sini. Piala Asia tahun 2023 rampung diselenggarakan pada Minggu, 11 Februari tahun 2024 dini hari. Timnas Qatar keluar sebagai juara Piala Asia tahun 2023 setelah menang 3-1 atas Yordania di partai puncak yang dilangsungkan di Stadion Lusail. Berkat keberhasilan menjadi juara Piala Asia tahun 2023, Qatar sekarang naik 20 posisi di ranking FIFA dari peringkat 58 ke 38 dunia. Bagaimana dengan Yordania yang finish sebagai peringkat kedua Piala Asia tahun 2023?
Peningkatan posisi juga dialami Yordania yang naik 16 posisi dari peringkat 87 ke 71 dunia. Singkatnya, tim-tim yang lolos ke semifinal Piala Asia tahun 2023 mengalami peningkatan posisi. Korea Selatan naik 1 posisi dari peringkat 23 ke 22 dunia. Begitu juga dengan Iran yang naik 1 posisi dari peringkat 21 ke 20 dunia. Bagaimana dengan tim-tim di kawasan Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Asia tahun 2023? Yakni Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini mendapatkan tambahan sekira 8 poin selama mentas di Piala Asia tahun 2023. Alhasil, Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 164 ke 142 dunia. Pengumuman resmi ranking FIFA Februari tahun 2024 akan dirilis FIFA pada Kamis, 15 Februari tahun 2024. Berita ketiga, juara Piala Asia tahun 2023 karena dapat 3 penalti di final. Timnas Qatar jadi bahan ejekan. Juara Piala Asia tahun 2023 karena mendapatkan 3 penalti di final. Timnas Qatar menjadi bahan ejekan supporter dari negara lain di media sosial. Qatar disebut bakal terus juara Piala Asia jika dilangsungkan di negara mereka sendiri dalam laga yang digelar di Stadion Lusail, Doha, Qatar pada Sabtu 10 Februari tahun 2024. Qatar menang 3-1 atas Yordania. Gol-gol kemenangan Qatar diciptakan Akram Afif pada menit 22, 73, dan 95. Sementara itu, Yordania hanya mampu membalaskan 1 gol lewat Jazan Al-Naimat di menit 67. Kelar pertandingan, fans ramai-ramai mempertanyakan keputusan wasit asal Cina, Ma Ning, yang memberikan 3 penalti kepada tuan rumah ini. Terkhusus untuk penalti terakhir, yang mana Akram Afif diduga sudah dalam posisi offside sebelum berhadapan dengan kiper Yordania. Penggunaan VAR juga dianggap tidak tepat sasaran. Para supporter netral itu pun memuji perjuangan Yordania, alih-alih memberikan pujian kepada Qatar yang keluar sebagai juara. Qatar bisa memenangkan Piala Asia asalkan diadakan di kandang sendiri. Yordania, tim yang bagus melawan juara yang sudah ditentukan dari awal. Tulis Heman Sharma dalam kolom komentar unggahan Konfederasi Sepak Bola Asia. Lewat kemenangan ini, Timnas Qatar kini sudah sejajar dengan Korea Selatan, yang mana telah 2 kali juara Piala Asia. Berita keempat, dipuja di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan sang pelatih KMSK DNZ. Dipuja saat memperkuat Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand menjadi bulan-bulanan sang pelatih di KMSK DNZ, Hans Sommers. Dibilang begitu karena Marcelino Ferdinand mendapat banyak pekerjaan rumah dari pelatih asal Belgia tersebut. Marcelino Ferdinand yang kini berusia 19 tahun diminta meningkatkan kekuatan fisiknya. Ia puas sadar kekuatan fisiknya belum sekuat pemain Eropa pada umumnya. Sepak bola di Eropa lebih kepada fisik, namun di saat yang bersamaan juga lebih taktis. Menurut pelatih Sommer, saya perlu memperkuat tubuh, dalam hal ini kekuatan fisik, kata Marcelino Ferdinand mengutip dari Okezan. Karena itu, saya menghabiskan banyak waktu di gym agar semakin kuat dari hari ke hari. Lanjut mantan gelandang Persebaya Surabaya ini.